Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru pengguna e-learning. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan materi dan tugas. Setelah kita login pada tampilan pertama yaitu beranda, di sini sudah ditampilkan beberapa user yang sedang online atau sudah login. Kita ke menu sebelah kiri, kita pilih materi, kita klik saja. Lalu apabila Bapak Ibu sudah ada materi sebelumnya, maka ditampilkan daftarnya, termasuk keterangan apakah diterbitkan atau masih dalam konsep, dan ada keterangan dibaca berapa kali oleh user dan berapa komentarnya, serta tanggal berapa dibuat. Untuk pembuatan materi baru, di sini ada dua pilihan antara materi tertulis dan materi file. Jika materi tertulis, kita membuat sebuah halaman web layaknya seperti sebuah buku. Dan kita bisa menginsertkan atau memasukkan gambar dan video ataupun audio MP3. Kalau materi file ini berbentuk file nanti kita upload, termasuk jenisnya Word, PPT, ataupun PDF. Nanti file itu bisa di-download oleh siswa. Nah, kita yang pertama buat materi tertulis, klik saja di sini. Lalu kita judul sesuaikan dengan jenis materi, misalkan SPDP tema 7 subtema 1 misalkan. Lalu pilih mata pelajarannya SPDP, untuk kelas kita centang. Lalu untuk konten, ini bisa Bapak Ibu langsung ketik materinya ataupun Bapak Ibu bisa copy paste dari, misalkan ini ada materi dari PDF ya. Kita bisa copy paste ke sini, klik kanan aja copy, lalu kita kembali ke Chrome-nya, kita Ctrl+V. Nah, seperti ini. Nanti hurufnya ini bisa diperbesar atau ditebalkan seperti di Microsoft Word ya. Ini bisa dibuat macam-macam seperti ini. Bisa ditengahkan ya, seperti Word. Hurufnya dibuat seperti ini pun bisa. Terserah kita. Lalu apabila Bapak Ibu ingin memasukkan gambar, itu ada dua cara. Kita mengupload file ke server, kita mempunyai file gambarnya, ataupun kita mencari file gambar di Google ya. Misalkan kita akan mencari file gambar di Google, misalkan kita akan menginsert gambar nada, maka kita cari dulu gambar tersebut di Google. Setelah sudah ketemu, misalkan ini yang akan kita insertkan, kita klik saja di sini ya, ini gambarnya. Lalu klik kanan, lalu di sini ada open image in new tab ya. Lalu diklik di tab yang membuka gambar ini, kopikan URL-nya yang di atas, share copy, lalu kembali ke e-learning-nya. Di sini ada sebuah icon ya. Silahkan klik di sini, lalu URL-nya dipastekan di sini. Ya, kita klik di sini, nanti akan tampak, kita atur lebar daripada gambar agar tidak terlalu lebar, kita atur skalanya, lalu kita klik OK. Nah, otomatis gambar akan masuk ke dalam materi kita. Itu cara kita mengambil link. Apabila Bapak Ibu ingin memasukkan file, kita artinya filenya dari komputer kita, maka kita klik di sini lalu jelajahi server. Lalu menu upload akan terbuka. Di sini ada folder materi, Bapak Ibu silakan buat folder sendiri biar enak dicari. Misalkan Bapak Ibu membuat folder dengan nama yang sesuai ininya ya, misalkan tugas atau materi ya, materi. Misalkan materi, maaf ya ini agak gelap, materi kelas 4. Misalkan kita tulis foldernya di sini. Ini ya, kita klik 2 kali. Ini belum ada filenya, lalu kita upload ya. Kita
klik aja di sini atau pilih ya. Nanti kita cari gambarnya. Misalkan kita mau cari gambar ini ya, misalkan contoh ini, lalu kita upload di sini. Setelah penguploadan selesai, ada pemberitahuan berwarna hijau di sini. Seperti ini ya. Ini kan sudah ada, kita klik di sini, lalu kita pilih ya, silet ya. Kita pilih gambarnya, kita atur skalanya agar tidak terlalu lebar. Nah, seperti ini. Ini kalau kita klik maka kita ubah yang atas, lebarnya, tingginya tidak ikut. Tapi kalau ini masih terkunci, dia akan otomatis ya mengikuti ukuran lebarnya. Kita klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita melalui file yang ada di komputer kita. Tapi kalau untuk URL ini dari link Google ya. Ini kalau kita pakai cara yang pertama meringankan beban server. Tapi kalau cara yang kedua ini ketika banyak gambar yang diupload, maka beban server akan bertambah. Ini cara memasukkan gambar. Kemudian cara memasukkan video, misalkan Bapak Ibu kasih perintah di sini untuk lebih jelas dan paham, silahkan simak video di bawah ya. Lalu Bapak Ibu cari dulu videonya, misalkan ini ya udah saya siapkan, klik kanan terus salin kode semat ya. Salin kode semat. Lalu kita kembali ke e-learning. Di sini ada icon YouTube, kita klik, pastekan di sini yang kita copy tadi ya. Lalu dicentang, oke. Nah, seperti ini ya. Maka video YouTube akan terembed dalam materi kita. Jika dirasa sudah siap, maka kita simpan saja, berarti jadi konsep, simpan dan terbitkan, berarti langsung bisa dilihat oleh siswa. Kita simpan saja. Oke, ini sudah tersimpan posisinya. Kita bisa edit kembali sesuai selera kita. Jika ingin memasukkan audio, kita bisa pakai yang ini, insert audio. Banyak sekali menunya dari Cek Editor ya. Oke, kita kembali. Ini tata cara untuk pembuatan materi, silakan berkreasi sesuai dengan imajinasi Bapak Ibu. Untuk pembuatan tugas, setelah kita buat materi, maka kita harus membuat alat ukur menggunakan tugas. Seberapa jauh pemahaman anak-anak terhadap materi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai tugas, maka di sini sudah ada daftarnya. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama tugas pilihan ganda, yang kedua esai, yang ketiga tugas upload file. Kita coba dulu yang tugas ganda. Misalkan Bapak Ibu membuat tugasnya tema 7, subtema 1 misalkan di sini, lalu mapelnya dibuat SPDP, pilih mapelnya dia SPDP, kelasnya, infonya tentang apa, misalkan menyanyikan lagu dengan nada misalkan. Lalu kita atur waktunya berapa menit, misalkan 20, kita sesuaikan dengan jumlah soal. Lalu kita simpan. Setelah terbentuk soalnya, lalu kita tambah pertanyaan di sini. Kita buat pertanyaan pertama ya, klik aja di sini. Misalkan ada berapa jenis nada misalkan. Lalu kita simpan. Di soal ini Bapak Ibu bisa menambahkan seperti yang di materi. Lalu kita ke pojok kanan atas tambah pilihan. Kita pilih pilihannya itu A, misalkan 2, kita simpan. Lalu kita pilih lagi tambah pilihan. Pilihan yang kedua B, ini
4 misalkan, simpan lagi, lalu tambah pilihan lagi, kita pilih C, sesuaikan ya, misalkan 1, kalau Bapak Ibu memberikan pilihannya 3 berarti cukup ya, kalau misalkan 4 tambah lagi 1, itu D, ini misalkan 6 ya, kita simpan. Lalu di bawah sini nanti, di bawah sini ada tombol X ya, mungkin tidak terekam ya. Di bawah sini ada tombol X, kita klik. Lalu aplikasi akan merelot pertanyaan yang telah kita buat. Di sini kita buat kuncinya. Misalkan kuncinya yang mana? Misalkan yang ini. Kita pilih, jadikan kunci. Bapak Ibu, apabila aplikasi learning ini sudah di-upgrade, itu kita berbayar premium, maka editing soalnya ini akan lebih mudah ya. Karena ini masih free, jadi secara manual satu persatu. Apabila nanti sudah di-upgrade, maka kita bisa mengimpornya dari Excel. Ini untuk tugas ya. Setelah pertanyaan sejumlah ini selesai, maka kita terbitkan. Artinya terbitkan ini berarti siswa bisa melihat tugas tersebut ya. Tuh, untuk tugas yang sudah jadi, Bapak Ibu, saya perlihatkan tugas yang sudah saya buat. Apabila siswa sudah mengerjakan, itu akan ada di tabel lihat nilai ya. Ini pilihan ganda, lihat nilai. Misalkan kita lihat nilai IPA ya di sini, berarti anak-anak sudah mengerjakan dan nilainya sudah ada di sini. Ketika diklik tombol reset, maka siswa dianggap belum mengerjakan. Ini resetnya. Ini detailnya, detail jawaban dari siswa ya. Ini ada tanggalnya, lama pengerjaan ya, user browser yang digunakan, lalu detail pertanyaan dan jawaban siswa. Di bawah sini ada tombol X, kita tutup. Ini untuk tugas ya. Nanti bisa diekspor, bisa di-print lembar jawabannya ataupun nilainya, atau diekspor ke bentuk Excel. Ini untuk tugas pilihan ganda. Kita ambil contoh lagi untuk esai. Misalkan ada esai, berarti kita koreksi ya Bapak Ibu ya. Kita koreksi di sini nih. Klik aja koreksi. Nanti apabila belum ada nilai, maka kita klik koreksi ya. Nah, nanti kita kasih nilai di sini. Nih, kita kasih nilai apakah 50, apakah 25 sesuai dengan pembagian skor jumlah soal ya. Jika sudah, simpan nilai. Seperti itu. Lalu tutup. Oke. Sampai di sini bagaimana cara membuat materi dan tugas. Apabila nanti ada kesulitan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ataupun cari informasi di YouTube. Oke, sampai di sini untuk pembuatan materi dan tugas. Silahkan bereksplor bagaimana materi yang baik agar cepat diterima oleh anak pada masa pembelajaran daring. Kalau untuk tatap muka mungkin kita sudah paham ya. Jadi kalau untuk membuat materi yang berbentuk daring seperti ini, silahkan berkreasi dan berinovasi. Kembali ke Belanda. Oke, untuk pembuatan video ini dilakukan malam hari ya. Ini daftar user yang sudah login. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.